Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goldi Ridho Azwar dari kelas 11E. Ingin menjelaskan tentang dampak sosial informatika dalam bidang ekonomi, yaitu tentang munculnya model bisnis baru. Jadi penjelasan intinya itu perkembangan informatika khususnya melalui internet, big data, kecerdasan buatan atau AI, dan komputasi awan telah membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi. Salah satu dampak paling signifikan adalah lahirnya model-model bisnis baru yang sebelumnya sulit dibayangkan. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara perusahaan beroperasi, tapi juga berdampak pada pola konsumsi, hubungan kerja, hingga struktur sosial masyarakat. Jadi dampaknya itu sangat besar dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, munculnya model bisnis baru itu ada banyak, cuman yang saya jelaskan hanya 3 saja, yaitu yang pertama munculnya ekonomi digital, yaitu seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada sharing ekonomi, yaitu seperti Grab, Gojek, dan yang lain-lainnya. Terus yang ketiga ada inovasi pembayaran. Contohnya tuh kayak QRIS, Dana, Ping Aja, dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 contoh di bawah ini. Jadi yang pertama munculnya ekonomi digital. Jadi munculnya e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada memungkinkan masyarakat melakukan transaksi tanpa terbatas ruang dan waktu. Jika dulu pedagang membutuhkan toko fisik untuk berjualan, kini cukup dengan etalase digital. Hal ini menurunkan biaya operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memberi peluang bagi UMKM untuk bersaing dengan perusahaan besar. Dampak sosialnya, pola belanja masyarakat berubah lebih praktis, instan, dan sangat bergantung pada teknologi digital. Lalu seterusnya yang kedua ada sharing ekonomi. Jadi informatika juga melahirkan model bisnis berbasis pemanfaatan aset bersama. Contoh nyatanya adalah Gojek, Grab, dan Airbnb. Melalui platform digital, aset pribadi seperti motor, mobil, atau rumah bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan. Ini menciptakan sumber penghasilan baru bagi banyak orang, bahkan tanpa perlu modal besar. Namun di sisi lain juga memunculkan tantangan sosial, persaingan ketat antar pekerja, hilangnya batas antara pekerja formal dan informal, serta ketidakjelasan perlindungan sosial. Jadi walau ada sisi positifnya, tetap masih ada sisi negatifnya juga. Lanjut, yang ketiga yaitu inovasi pembayaran. Jadi model bisnis baru tidak bisa lepas dari dukungan vintage, atau panjangannya adalah financial technology. Hadirnya dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, Ping Aja, dan QRIS
mendorong masyarakat beralih ke transaksi non-tunai. Hal ini mempercepat proses jual beli dan meningkatkan inklusi keuangan. Bahkan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank, akan tetapi perubahan ini juga membawa risiko seperti meningkatnya kasus penipuan digital, bocoran data pribadi, hingga ketimpangan bagi mereka yang belum melek digital. Jadi masih banyak juga sisi negatifnya dari perubahan sosial informatika. Lanjut. Jadi singkatnya, informatika mendorong lahirnya model bisnis baru yang mengubah cara orang bertransaksi, bekerja, dan mengonsumsi barang atau jasa. Dampak sosialnya ada yang positif seperti peluang ekonomi lebih luas, inklusi digital, tapi juga ada tantangan atau sisi negatifnya seperti ketimpangan digital, persaingan ketat, kehilangan lapangan kerja. Jadi banyaklah sisi negatifnya walau banyak juga sisi positifnya. Udah habis. Sekian dari saya. Kalau ada kurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.